Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kepala Desa yang Dibakar Hidup-Hidup. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Deprayoga. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Yadi dan Seno berkaca-kaca. Apa yang dikatakan oleh Muryono memang benar, dan nyawa teman-teman Seruni juga harus ditolong. Aku mohon, ceritakan semuanya kepada kami, pinta Seruni dengan wajah memelas. Yadi dan Seno tampak sedang berdiskusi, sampai akhirnya Yadi berujar. Baiklah, semua ini kami berdua lakukan untuk ketenangan almarhum Pak Karman. Akhirnya Yadi dan Seno mau untuk memberitahu semua yang terjadi, dan tentunya mereka harus melanggar sumpah mereka. Yadi mulai untuk bercerita. Semua ini terjadi ketika Pak Karman menjabat sebagai kepala desa Kesarian 20 tahun yang lalu. Tepatnya 20 hari masa jabatannya. Malam itu, seluruh warga desa membatangi rumah ini. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah anaknya Pak Karman, Lasmanto, lakukan. Apa yang dilakukan oleh keponakanku? Tanya Muryono. Dia dianggap telah merusak makam keramat yang ada di desa ini, jawab Yadi. Karena perbuatannya itu, 3 orang pemuda di desa ini tewas sore itu juga. Malam itu adalah malam yang tidak bisa kami berdua lupakan, lanjut Yadi bercerita. Puluhan bahkan ratusan orang berbondong-bondong mendatangi rumah ini. Sudut pandang autor. Desa Kesarian 24 Desember 1997. Lasmanto, keluar kamu. Karman, cepet, gawonan anakmu kuwi metu. Anakmu kudu tanggung jawab. Puluhan bahkan ratusan warga mendatangi rumah Karman. Amarah warga tidak terbendung. Yadi dan Seno pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di dalam rumah, Lasmanto sangat ketakutan. Piye iki Pak? Manto orang ngerti apa-apa, kata Lasmanto gemetar. Wis, ayo metu. Bapak percaya udu kowe sing ngrusak pesarian keramat kae. Jelas ke kabeh nek pancen udu kowe pelakune, bujuk Karman. Tapi Pak, manto wedi. Ora usah wedi nek pancen gue bener. Gusti Allah ora sari nak. Di saat Karman berupaya membujuk anaknya, Manto, terdengar langkah kaki yang nampak tergesa. Benar saja, Seno, salah seorang hansip desa, setengah berlari menghampiri Karman dan Lasmanto dengan wajah ketakutan. Pak Lurah, pripun iki Pak? Kulo kali Yadi wis ora iso nangani. Nek Mas Manto ora metu, umay arep dibakar, tutur Seno ngeri. Mendengar itu, Karman menatap anaknya lagi, mencoba untuk membujuk dan meyakinkannya kembali. Ayo, metu nak, percaya karo bapakmu iki. Manto wedi Pak, Manto wedi dikebuki. Bapak karo kowe, Manto ora bakal dikebuki. Nek Manto pancen bocah bener, manut karo bapak. Apa kowe eling pesan almarhumah ibumu? Manto kudu kendelan jujur toh. Nggih Pak, Manto kudu ngadepi masalah iki. Manto yakin Manto ora salah, kata Manto setelah berpikir sejenak. Karman tersenyum dengan bangga menatap anak satu-satunya itu. Meskipun dalam hatinya sakit dan hancur melihat anaknya yang baru berusia 15 tahun harus menghadapi masalah seperti ini. Namun Karman sangat yakin bukan Mantola yang merusak makam itu, makam yang dikeramatkan oleh seluruh warga desanya. Karman, cepet kawonan metu anakmu kuwi. Tak tombeng telu. Nek ora mbok gawa metu anak kuwi, omahmu bakal tak bakar. Amarah warga semakin menjadi.
Teriakan demi teriakan terdengar semakin keras. Tidak ada jalan lain untuk Karman dan anaknya. Mereka harus menghadapinya. Mereka tidak mau menjadi seorang pengecut yang lari dari masalah. Dengan sebuah anggukan, Karman menggandeng tangan Lasmanto. Sebelum hitungan ketiga, saat bersamaan pintu terbuka, Karman keluar bersama Lasmanto. "Akhirnya mau tuh juga kue Karman. Anakmu kue kudu tanggung jawab," teriak Sipur. "Ya bener, gara-gara anakmu kuwi Teguh Yusman karo Dadang mati," kata Darmo membenarkan. "Kabeh mau gara-gara ramu saya wis ngerusak pesarian Eyang Wongso," teriak Prapto. Orang-orang terus saja mencerca dan menyalahkan Karman, sementara Lasmanto hanya bisa menundukkan kepalanya. Air mata sudah membasahi kedua pipinya, entah sejak kapan. "Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Manto sudah bersumpah kalau bukan dia yang merusak makam Eyang Wongso," kata Karman, yang akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk bicara. "Lagian tujuannya apa Manto merusak makam?" "Alah, jelas-jelas aku Darmo karo Sipur mau weruh anakmu turun ning jajar pesarian Eyang Wongso. Ning tangane ana palu karo poncong," sangkal Prapto. "Tapi memang bukan Manto yang merusak makamnya Eyang Wongso. Apa kalian semua percaya dengan mitos itu?" Jelas Karman. "Mitos? Kamu sebut kalau ini semuanya mitos? Sudah ada 3 orang yang meninggal. Apa masih kurang buktinya?" Merasa belum cukup puas, Sastro kini berusaha meyakinkan warga. "Bener kuwi. Wong koyo Karman ora pantas dadi lurah," teriak Prapto setuju. "Copot wae kuwi jabatane saiki." "Copot? Apa nek mau dicopot jabatane kuwi bisa ndadekke desa iki aman meneh? Wong padha ora mati dadi tumbal. Sampeyan padha salah bapak-bapak ibu-ibu. Siji-sijine cara ben desa iki aman meneh, Karman kudu ditumbalke bareng anake ben masalah ning desa iki tuntas. Nganti oyote-yote. Apa sampean kabeh padha gelem nek desa iki dadi desa kutukan meneh?" Karman dan juga Lasmanto tidak menyangka semua akan menjadi seperti sekarang ini. Amarah warga benar-benar sudah tidak terkendali. Mereka masih saja percaya pada hal-hal gaib dan mitos seperti ini. Di lain sisi, Karman juga takut warga akan terpancing oleh omongan Sastro. Peristiwa 20 tahun yang lalu masih teringat jelas di benak Seno. Dia merasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan ceritanya. Kedua matanya tampak berkaca-kaca. Sementara itu, Muryono dan Seruni berpendapat sama bahwa Karman dan Lasmanto sebenarnya telah difitnah. Mereka dijebak. "Sudah kuduga," ujar Muryono. "Tapi apa alasan Sastro dibalik semua itu?" tanya Seruni. "Dugaan kami hanya satu. Sastro menginginkan jabatan kepala desa," jawab Seno sedih. "Itu mungkin saja," kata Muryono. Dia menatap Yadi dan Seno bergantian. "Tolong lanjutkan ceritanya." Yadi berteam. "Kami juga berpendapat bahwa Pak Karman telah difitnah. Tapi kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Karman juga sudah berkali-kali menyangkal." "Jangan bicara sembarangan kamu Sastro," kata Karman. "Tidak masalah kalau aku dicopot dari jabatanku. Tapi jangan provokasi warga seperti ini. Kamu itu orang yang berpendidikan Sastro. Tapi kamu masih percaya mitos. Seharusnya kamu malu." "Diam kamu Karman. Tidak usah bawa-bawa pendidikan. Kenyataannya semua ini bukanlah mitos," balas Sastro. Merasa perkataan Prapto kurang meyakinkan warga, Darmo maju. Dia berdiri di samping Prapto. "Wes, ora usah kakan mikir bapak-bapak ibu-ibu. Apa bodoh gelem sampean dan korban meneh? Apa sampean bodoh terima nek keluargane sampean jadi korban?" terang Darmo seyakin mungkin. "Percaya bapak-bapak ibu-ibu, kabeh mau sing diomongke Pak Sastro karo Pak Prapto ki bener. Ojo nganti desa iki dadi desa kutukan kaya mbiyen meneh." Sipur membenarkan perkataan Prapto. "Ya bener, aku setuju." Tidak bisa dipungkiri, perkataan Sastro dan yang lainnya ada benarnya.
Orang-orang tidak mau mengambil resiko. Mereka semua jelas tidak mau jika nantinya anggota keluarga mereka menjadi korban, seperti 20 tahun yang lalu. Akhirnya setelah meminta waktu untuk berdiskusi sejenak, warga pun sepakat untuk setuju. Mendengar itu, Manto sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Dia belum siap untuk mati. Kondisi Karman sendiri tidak jauh berbeda dengan anaknya itu. Karman benar-benar tidak menyangka warga sampai bisa terasut oleh perkataan Sastro dan yang lainnya. Namun, Karman tidak boleh takut. Jika dia takut, bagaimana dia bisa menguatkan anaknya? Jahanam kamu Sastro. Apa salahku padamu? Aku tidak pernah merasa menyakitimu, apalagi jahat kepadamu. Tapi, wes, ara usahakan cangkem gue Karman. Ara ono sing percaya karo kowe. Teriak Prapto. Ayo, cepet seret Karman karo Lasmanto. Teriak Sipur. Gowo wong loro kuwi ning pesarean Eyang Wongso. Bakar ning ngarepe. Ben Eyang Wongso ngerti nek wong loro iki wis dimustake. Tambah Darmo. Tunggu, dengarkan penjelasan saya dulu. Lagian kalian semua tidak bisa main hakim sendiri. Alah, warga wis ora butuh penjelasan kowe Karman. Karman dan Lasmanto tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua yang ia katakan percuma saja. Dia berusaha memberontak, tapi hasilnya sia-sia. Terlalu banyak orang yang memeganginya. Yadi dan Seno pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karman dan Lasmanto dibawa ke makam Eyang Wongso yang terletak di pinggir hutan dekat perkebunan warga. Lasmanto hanya bisa menangis dan memanggil-manggil ayahnya. Sesampainya di makam Eyang Wongso, keduanya langsung diikat di sebuah pohon yang berada di samping makam. Selesai mengikat, Prapto dan Darmo tanpa menunggu lama langsung menyiram keduanya dengan minyak tanah. Karman terus berusaha membuat anaknya Lasmanto untuk tidak takut. Karman yakin dia dan anaknya tidak bersalah, bahwa tidak tahu apa-apa. Karman tahu dia dan anaknya telah dijebak, difitnah, dan dihakimi orang-orang yang tidak menyukainya. Ya, benar sekali. Orang-orang itu dendam pada Karman. Tapi kenapa anaknya harus ikut dalam dendam ini? Tidak. Tidak masalah jika harus mati. Tapi anakku tidak. Tolong, jangan bakar anakku. Jangan bunuh dia. Bunuh saja aku, pinta Karman. Berisik gue Karman, geram Prapto. Diam kamu. Sipur yang sudah geram mengambil sebatang kayu yang tergeletak di depannya. Dia mengarahkan kayu itu ke perut dan dada Karman, memukulnya beberapa kali dengan keras. Keras sekali malahan. Darah menyembur keluar dari mulut Karman. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sakit sekali rasanya. Dia merasa beberapa tulang rusuknya patah. Karman memang tidak bisa bergerak karena rasa sakitnya luar biasa yang dia rasakan saat ini. Tetapi dirinya masih sanggup untuk berbicara. Di detik-detik kematiannya, dia meminta kehidupan untuk anaknya. Tolong, siapa saja, anakku tidak bersalah. Tolong selamatkan dia, lirik Karman. Tetapi tampaknya sia-sia saja. Nunggu apa meneh? Ayo bakar, perintah Sipur. Teriakan keras Lasmanto terdengar bersama dengan obor-obor yang dilemparkan ke arah dirinya dan ayahnya. Pemandangan sangat tragis terjadi malam itu, di mana seorang ayah dan anaknya yang dibakar hidup-hidup. Merasa ayah dan anaknya itu tewas terpanggang, Sastro memerintahkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu. Tentunya meninggalkan sisa-sisa dari jasad keduanya. Hening sesaat setelah Yadi menyelesaikan ceritanya, sampai akhirnya Muryono berujar, aku sungguh tidak menyangka semua orang akan percaya dengan omongan Sastro dan antek-anteknya. Itu semua juga di luar dugaan kami, kata Yadi. Lalu, apa yang terjadi setelah kematian Pak Karman dan Lasmanto? Tanya Seruni. Desa ini menjadi desa kutukan, jawab Seno. Desa ini dikutuk oleh roh Eyang Wongso. Eyang Wongso sangat marah atas apa yang telah dilakukan Lasmanto. Bukan hanya 3 pemuda saja yang menjadi korban, tapi apa? Desak Seruni. Tapi roh Eyang Wongso meminta tumbal
setiap 15 bulan sekali. Yadi yang menjawab. Warga desa harus menumbalkan gadis perawan untuk pertama kalinya, lalu berjaga di 15 bulan berikutnya. Semua itu berlanjut sampai tumbal ke-16. Lebih tepatnya ritual tumbal ke-16 tersebut jatuh setiap 20 tahun sekali. Maksud kalian, tumbal pertama kali seorang gadis perawan, tumbal kedua berjaga, ketiga perawan berjaga lagi, dan seterusnya. Dan semua itu dilakukan sebanyak 16 kali? Tanya Seruni. Iya, tepat sekali. Seno membenarkan. Lalu, setelah 16 kali? Akan terhitung mulai satu lagi. Apa? Itu artinya ritual tumbal ini tidak akan pernah berhenti? Iya, tidak akan. Semua itu tidak akan pernah berhenti, tegas Yadi. Lalu, kenapa kalian dan warga desa lainnya tidak meninggalkan desa ini saja? Tanya Muriono. Kami tidak bisa. Sudah banyak orang yang mencobanya, tapi mereka semua ditemukan mati mengenaskan, tergeletak di jalan masuk desa. Saya tidak habis pikir, kenapa kalian malah membawa saya dan teman-teman saya ke desa ini? Kalian berdua tahu betul apa yang sedang terjadi di desa ini, tapi tetap saja kalian bawa kami ke sini. Kami justru ingin menyelamatkanmu dan teman-temanmu. Kami berdua tahu kalau bulan ini adalah bulan di mana ritual tumbal ke-16 sedang dilakukan. Dan malam ketika kamu dan teman-temanmu tersesat di desa ini, malam itu adalah malam ritual tumbal 15 bulan sekali. Sedangkan kemarin dan malam ini akan ada ritual tumbal ke-16. Setiap tumbal ke-16, desa ini diwajibkan untuk menumbalkan 8 perawan dan berjaga. 1 berjaga telah ditumbalkan saat dimana Seruni dan teman-temannya datang. Ritual itu dilakukan 12 dan 13 hari setelah bulan purnama. Muriono dan Seruni sama-sama berpikir. Sampai akhirnya Muriono lebih dulu mampu mencerna semua yang dikatakan oleh Yadi. Ada 2 ritual tumbal yang dilakukan di desa ini, kata Muriono. Dia mengungkapkannya dengan pelan-pelan. Ritual tumbal 15 bulan sekali dan ritual tumbal ke-16. Ritual tumbal 15 bulan sekali dilakukan 11 hari setelah bulan purnama dengan tumbal seorang gadis perawan atau berjaga. Sedangkan ritual tumbal ke-16 dilakukan 12 dan 13 hari setelah bulan purnama dengan tumbal 3 berjaga di malam pertama dan 4 gadis perawan di malam berikutnya. Apa seperti itu maksudnya? Yadi mengangguk dan membenarkan. Tepat sekali. Lalu nasib teman-teman saya? Tanya Seruni cemas. Kemungkinan teman-teman perempuanmu akan ditumbalkan tengah malam nanti, jawab Yadi pelan. Apa? Pekik Seruni. Tapi itu baru kemungkinan, tambah Yadi cepat-cepat. Tidak, mereka tidak boleh ditumbalkan. Saya harus menyelamatkan mereka. Seruni berusaha bangkit, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang terluka, tetapi baru saja berdiri. Muriono mencegahnya. Sabar nak. Muriono mencengkram tangan Seruni, berusaha untuk membuatnya duduk kembali. Ayo duduk dulu, kamu harus tenang. Aku juga bertanggung jawab atas semua ini. Jadi kita harus tenang dan bicarakan semua ini baik-baik, agar kita mendapatkan solusi untuk menyelamatkan teman-temanmu dan sekaligus membuat nama baik kakak dan keponakanku kembali dapatkan. Tapi apa? Sekarang ini Seruni tidak menyelesaikan perkataannya karena tiba-tiba saja salah satu pintu lemari yang ada di belakangnya terbuka. Sebuah foto dalam figura terjatuh. Semua orang merasa heran. Bagaimana mungkin pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya? Seruni segera mengambil foto dan figura yang pecah itu. Dia mengamatinya. Tapi Seruni seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dalam foto dalam figura yang pecah itu, dia melihat seorang wanita tua. Seruni yakin bahwa wanita tua dalam foto itu adalah orang yang sama yang dilihatnya dalam mimpi anehnya. Siapa wanita tua itu? Tanya Seruni kepada Yadi dan Seno, seraya menunjukkan. Yang ada di sebelahnya Pak Karman. Seno memastikan. Iya.
Itu salah satu sesepuh di desa ini. Namanya Baraikem. Di mana dia sekarang? Baraikem sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Apa? Meninggal? Seruni seolah tidak percaya. Ya, Kata Yadi. dia ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Kematiannya itu menurut kami tidak wajar. Seperti sengaja dibunuh. Tapi kenapa kamu kelihatan kaget begitu melihatnya? Dia pernah... saya melihat dia di mimpi. Mimpi? Ulang Yadi yang merasa tidak percaya. Apa kamu tidak salah orang? Tidak, saya yakin banget, sangat yakin. Dia memang pernah datang di mimpi saya. Saya juga kurang tahu itu mimpi atau bukan. Apa yang kamu lihat di mimpimu itu, nak? Tanya Murjono penasaran. Dalam mimpi itu, jawab Seruni, saya merasa ada di suatu tempat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tempat itu seperti sebuah desa terpencil. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang berkerumun, tapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang itu tampak sangat takut dan sedih di depan kerumunan itu. Saya hanya melihat beberapa tiang-tiang kayu yang cukup tinggi. Yadi dan Seno tercengang. Apa yang dikatakan oleh Seruni sama persis seperti acara ritual tumbal yang biasa dilakukan di desa mereka. Gambaran itu sangat persis. Apa? Yadi seperti tidak percaya. Kamu melihat ritual tumbal di desa kami? Ritual tumbal? Ulang Seruni yang tampak bingung. Apa maksudnya? Yang kamu lihat itu sama persis dengan ritual tumbal yang desa kami lakukan selama ini, jawab Yadi. Apa? Mungkin Baraikem berusaha memberitahu sesuatu lewat dirimu, nak, pikir Muryono. Apalagi yang kamu lihat? Apa yang dikatakan Muryono mungkin benar. Baraikem mungkin saja ingin memberitahunya sesuatu tentang desa ini. Ketika saya ingin melihat apa yang sebenarnya mereka lihat di depan kerumunan, wanita tua, maksud saya Baraikem, memegang tangan saya. Dia memberi saya sepotong kain yang dilipat setelah menuju ke arah depan kerumunan. Sepotong kain? Muryono mengulang. Apa isinya, nak? Saya juga tidak tahu. Tapi anehnya setelah saya bangun, kain itu ada dalam genggaman saya. Apa kamu masih menyimpannya? Tanya Muryono penuh harap. Masih, jawab Seruni. Kalau tidak salah, saya menaruhnya di dalam tas. Tolong ambilkan sekarang juga, nak. Seruni hanya mengangguk. Dia bangkit dan berjalan ke kamarnya dengan susah payah. Seruni sangat yakin sepotong kain yang Baraikem berikan kepadanya disimpan di dalam tas. Setelah mengeluarkan semua isi yang ada di dalam tas, dia menemukan sepotong kain yang dicarinya itu. Dia segera kembali ke ruang keluarga, di mana Muryono, Yadi, dan Seno menunggu. Ini sepotong kain yang saya maksud tadi, kata Seruni seraya duduk dan meletakkan kain tersebut di atas meja setelah membukanya. Apa isinya? Tanya Yadi tidak sabar. Hanya ada tulisan, jawab Seruni setelah mengamati sepotong kain tersebut. Tapi saya tidak tahu artinya. Muryono juga melihat. Dia tampaknya sama seperti Seruni, tidak tahu arti tulisannya ada sepotong kain itu. Muryono mengambilnya dan memberikan kepada Yadi. Aku rasa kalian mengerti bahasa dalam tulisan ini. Yadi menerimanya dan membaca tulisan itu bersama Seno. Gusti Agung, Gusti Pangeran, ingkang karsa, ingkang ngendhake, sing becik ketuduh, lugu di belenggu, sing mulya di kanjura, agung kasihku. Gusti Agung, Gusti Pangeran, ingkang panguasa, ingkang merawira, gambar nafsu angkara murka, ajur lebur sing dadra, medot si jahat si jahil. Begitu arti dalam tulisan itu. Apa artinya? Tanya Muryono setelah melihat Yadi dan Seno selesai membaca. Yadi seperti berpikir sejenak sebelum menjawab.
Kalimat-kalimat ini menerangkan bahwa seorang yang baik, lugu, mulia, dan agung telah dituduh dan dijerat. Yadi kembali membacanya sekilas. Dan ada kalimat yang sepertinya meminta bantuan dari Gusti Allah untuk melepaskan keangkaran murkaan, meleburkan yang telah merajalela dan memutusi jahat yang laknat. Apa maksud dari semua itu? Gumam Muriono. Tidak berbeda dengan Muriono, Seruni tidak mengerti sedikit pun maksud dari kalimat-kalimat yang ada di sepotong kain itu. Dia berusaha untuk berpikir keras. Jalan yang dipilih Alfian merasa benar. Ketika dia melihat salah satu orang yang dicurigainya keluar dari sebuah bangunan seperti gudang. Alfian bersembunyi di balik sebuah pohon, mengawasi orang yang diyakininya bernama Sipur. Dia melihat Sipur masuk ke sebuah rumah besar yang terletak di depan gerbang melalui pintu belakang. Alfian melihat kepala Sipur yang berdarah. Alfian masih bersembunyi. Dia menunggu Sipur yang mungkin saja akan kembali keluar dari dalam rumah besar itu. Dugaan Alfian benar. Tidak lama, Sipur keluar dengan membawa sebuah baskom dan kotak kecil. Hati-hati. Alfian keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melangkah sepelan mungkin dan tetap waspada. Setelah Sipur benar-benar masuk ke dalam gudang di belakang rumah, Alfian berjalan mendekati pintu. Tidak ada celah sedikit pun di pintu. Ini membuat Alfian sulit untuk melihat apa yang dilakukan Sipur di dalam. Dia berpikir untuk memutari gudang itu dengan harapan bisa menemukan celah walau kecil. Ada celah cukup besar. Alfian segera mendekat ke celah yang dilihatnya. Dia sempat mengawasi keadaan sekitar sebelum mendekatkan kepalanya ke dinding papan yang berlubang. Lewat gerbang itu, dia melihat orang-orang yang sangat dia kenal. Hampir saja Alfian tidak bisa mengendalikan mulutnya untuk tidak bisa berteriak. Dia melihat Linda dan Ayunda yang terikat dengan mulut tersumpal kain. Bukan hanya Linda dan Ayunda yang dia lihat. Alfian merasa seakan sebuah tali memancangnya di tempat. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, sangat ketakutan. Dia melihat Ferry dan Johnny yang tergeletak bersimbah darah. Apa yang terjadi? Kenapa Ferry dan Johnny sampai bisa seperti itu? Lalu, di mana Lucy? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul di benak Alfian. Alfian ingin menangis, tetapi air matanya tidak mau keluar. Dia ingin segera menolong teman-temannya, tetapi kakinya seolah mati rasa. Menit demi menit berlalu. Baik Seruni maupun Muriono masih berusaha untuk berpikir tenang arti kalimat-kalimat yang ada di sepotong kain. Sesaat, Seruni hampir saja melupakan satu petunjuk lagi. Oh iya, ujar Seruni seperti mengingat sesuatu. Wanita, maksud saya Mbah Raikem juga sempat mengatakan sesuatu di dalam mimpi saya. Apa yang dia katakan? Tanya Muriono. Dia mengatakan kalau tidak salah seperti ini. Seruni berusaha keras untuk mengingat. Bahaya selalu ada di depanmu. Jika kau melihat ke belakang, kau akan bisa menghadapinya. Dia yang tidak punya raga masih bisa bebas saat bait indah dilantunkan. Dan untuk mereka yang tiada berhak untuk menuntut perdamaian. Tapi ada saatnya pula bagi orang-orang yang tak bersalah harus menjadi korban. Muriono berusaha mengaitkan itu dengan tulisan yang ada di sepotong kain. Yadi dan Seno hanya garuk-garuk kepala. Sama halnya Muriono. Seruni mencoba untuk berpikir lagi, tapi kali ini otaknya benar-benar tidak mampu mencerna arti dari semua itu. Kepalanya serasa berputar. Butuh waktu beberapa menit untuk Alfian bisa menenangkan dirinya sendiri. Dia harus bersabar. Jangan sampai dia melakukan tindakan yang intinya akan membahayakan nyawa teman-temannya dan dirinya sendiri. Alfian terus mengawasi Sipur dan temannya Prapto yang saat ini sedang mengobati luka di wajah maupun kepala masing-masing. Sepertinya Ferry dan Johnny tadi sempat berkelahi dengan mereka. Alfian mendengar dua orang itu berbicara. Bajingan benar, gara-gara anak dua ini, anak perempuan itu lari. Gue saiki lapor karo Pak Sastro. Aku sing jogo ning kene. Iya toh, gue ngati-ngati ning kene. Alfian hanya berpikir-pikir, siapa sebenarnya seseorang itu? Sipur segera bangkit dan keluar melalui pintu. Hati-hati. Alfian bergeser beberapa langkah. Dia mengawasi Sipur yang baru saja keluar dan berjalan menuju hutan. Alfian terus mengawasi Sipur sampai benar-benar tidak terlihat lagi.
Alfian kembali bergeser ke tempat semula, mendekatkan kepalanya lagi ke lubang. Dia berganti mengawasi Prapto, yang sekarang terlihat masih sibuk mengobati lukanya dengan sekali merintih dan mengumpat pelan. Ketika Alfian merasa kesabarannya hampir habis, Prapto tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Dia keluar dan masuk ke rumah besar melalui pintu belakang. Alfian terus mengawasi sampai Prapto benar-benar masuk dan menutup pintu. Mungkin ini saatnya. Hati-hati. Alfian mendekati pintu. Secepat mungkin, dia harus membawa teman-temannya keluar dari tempat itu. Sebelum masuk, Alfian sempat mengawasi keadaan sekitar. Setelah merasa aman, dia mendorong pintu hingga terbuka cukup lebar. Dia bergegas masuk. Begitu Alfian masuk, yang pertama kali dilihatnya adalah Ferry dan Johnny. Ferry tergeletak tepat di depannya, sedangkan Johnny tergeletak tidak jauh dari Linda dan Ayunda yang kepalanya tertunduk dengan kedua mata mereka yang tertutup. Alfian mendekati Ferry, memeriksa kondisinya. Denyut nadi Ferry sudah tidak ada. Dada Alfian serasa sesak saat mengetahui Ferry sudah meninggal. Diam sesaat, lalu Alfian ganti mendekati Johnny dan memeriksanya. Johnny juga sudah meninggal. Seketika wajah Alfian memucat. Dia merasakan tubuhnya benar-benar lemas, sangat lemas. Tangannya gemetar saat menangkup mulut. Dan tidak lama, buliran bening keluar dari kedua matanya yang tertutup. Alfian ingin menjerit, meluapkan emosinya yang tertahan. Tetapi niatnya itu dia urungkan sewaktu melihat Linda dan Ayunda. Dia tidak mau berbuat konyol. Linda dan Ayunda harus dia selamatkan. Alfian mendekati Linda dan Ayunda. Dia menggujang pelan tubuh keduanya secara bersamaan. Dia sangat berharap Linda dan Ayunda baik-baik saja. Hampir bersamaan, Linda dan Ayunda membuka matanya. Tetapi Alfian tidak menyadari bahwa Prapto sudah berdiri di ambang pintu. Alfian dan Prapto sempat sama-sama terkejut. Siapa kamu? Bentak Prapto. Alfian berdiri, menatap Prapto dengan tatapan marah. Apa yang kamu lakukan pada teman-temanku? Prapto hanya tersenyum. Dia maju beberapa langkah mendekati Alfian. Jadi, mereka ini teman-temanmu? Tanyanya. Ya, jawab Alfian singkat. Sayang sekali, kata Prapto, memandang Ferry dan Johnny bergantian. Kamu dan dua orang temanmu yang mati ini datang terlambat. Seharusnya kalian bertiga datang kemarin. Apa maksudmu? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Prapto mengibaskan tangannya, lalu berjalan mendekati meja. Dia mengambil sebuah golok yang ada di atas meja itu. Aku tidak perlu untuk menjelaskan maksudnya. Lagian, kamu dan dua temanmu yang mati itu sudah tidak digunakan lagi. Alfian sempat memandang golok di tangan Prapto yang tampak berkilat tajam. Kenapa? Prapto sepertinya tahu Alfian yang mengawasi golok yang dipegangnya. Kamu takut mati? Alfian tidak menjawab. Dia hanya mengertakkan buku-buku jarinya. Tapi kalau kamu mau menjawab pertanyaanku, kata Prapto lagi, mungkin saja kematianmu akan bisa aku tunda sebentar. Apa? Geram Alfian. Aku melihat ada mobil mewah yang menabrak pohon tidak jauh dari pintu masuk desa. Apa benar itu mobil kalian? Ya, jawab Alfian singkat. Berapa orang semuanya? Alfian teringat Seruni. Dia harus berbohong untuk melindungi Seruni. 5 orang. 5? Ulang Prapto tidak percaya. Jangan bohong. Satu teman perempuanmu berhasil kabur tadi. Alfian teringat Lucy. Dia berharap Lucy segera kembali ke rumah Karman dan menemui Seruni. Mungkin saja mereka berdua akan meminta bantuan. Dia, aku tidak kenal. Mau mencoba untuk berbohong lagi? Tantang Prapto. Aku tidak bohong, teriak Alfian. Prapto mengangguk-angguk. Baiklah. Lalu, kalian tinggal di mana selama ini? Kami tidak tinggal di rumah siapapun.
rumah? Prapto mengernyit. Dia melihat gelagat Alfian yang tambah gelisah. Rumah siapa? Jujur saja. Atau apa? Membunuhku? Seru Alfian. Tentu saja. Prapto mendekati Alfian yang tambah sudah siap untuk berduel dengannya. Alfian berkali-kali harus berkelit, menghindar dari sabetan-sabetan golok yang diayunkan oleh Prapto. Sangat kewalahan. Sementara Linda dan Ayunda terlihat ketakutan. Seraya sesekali berkutat dari tali yang mengikat tubuh mereka. Detik berikutnya, Alfian mulai terpojok. Satu sabetan golok berhasil mengenai tangan kirinya. Tepat di sabetan kedua, Alfian menunduk dan mengambil sebatang kayu yang terletak tidak jauh darinya. Dengan cepat, dia menyodok alat vital milik Prapto. Prapto mundur beberapa langkah dan memegangi alat vitalnya. Dia kesakitan. Alfian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan keras, dia memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala Prapto. Prapto ambruk. Di saat Alfian merasa dirinya sudah menang, Sipur tiba-tiba saja sudah berdiri di ambang pintu. Sipur melari menerjang Alfian. Mereka bergulingan di lantai. Tenaga Sipur benar-benar kuat. Meski dia sudah terluka parah karena harus berduel dengan Ferry dan Joni sebelumnya, tubuh Sipur juga jauh lebih besar dibandingkan Alfian. Bagai kantong tinju, Sipur memukul wajah Alfian secara bertubi-tubi. Alfian benar-benar tidak berdaya. Sipur bangkit dan memaksa Alfian untuk berdiri. Dia mengangkat tubuh Alfian dan melemparkannya ke tumpukan peti kayu. Alfian jatuh tengkurap tidak sadarkan diri. Setelah yakin Alfian sudah tidak berdaya, Sipur mendekati Prapto yang duduk kesakitan, membantunya untuk duduk di salah satu kursi. Dia mengobati luka di kepala Prapto. Jalan pinggiran hutan yang licin membuat Lucy seringkali terjatuh. Dia masih terus berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Pinggir hutan yang gelap karena jauh dari penerapan rumah-rumah warga membuatnya berkali-kali terperosok dan tersandung batu. Lucy tidak tahu tempatnya berada saat ini, dan dia tidak tahu jalan mana yang harus dilaluinya untuk sampai ke rumah Karman. Dia ingin secepatnya memberitahu Seruni dan Alfian. Mungkin juga akan meminta bantuan Yadi dan Seno untuk menolong teman-temannya yang masih disekap di gudang. Ada masalah. Jalan yang dilalui Lucy kini bercabang. Dengan lampu flash yang di ponselnya, dia memperhatikan kedua jalan itu. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memilih jalur kanan. Dia tidak tahu bahwa jalan tersebut adalah jalan masuk ke tengah hutan, tempat di mana Yang Wongso dikuburkan. Lucy masih terus berlari, tetapi dia tidak memperhatikan langkahnya saat ada sebuah lubang yang cukup dalam. Tanpa aba-aba, Lucy hilang keseimbangan. Dia jatuh terperosok ke dalam lubang. Kakinya patah. Dengan sisa-sisa tenaganya, Lucy berusaha keluar untuk merangkak ke semak-semak di balik sebuah pohon. Dia bersandar ke pohon itu, mengerang kesakitan, lalu tak sadarkan diri. Sulit bagi Seruni untuk memusatkan pikirannya pada petunjuk yang diberikan oleh Mbak Rakiem. Pikirannya terus melayang ke teman-temannya yang tak bagaimana kondisi mereka saat ini. Sama halnya Seruni, Muriono masih belum bisa memahami maksud dari semua petunjuk itu. Dia berpikir, jika dia mengetahui beberapa hal lagi dari Yadi dan Seno tentang desa itu, dirinya akan bisa memahami petunjuk Mbah Raikem. Aku harus mengetahui beberapa hal lagi dari kalian berdua, ujarnya. Katakan saja, kami akan menjawabnya sebisa kami, kata Yadi. Muriono mulai bertanya, apa yang kalian ketahui tentang Mbah Raikem? Mbah Raikem itu salah satu sesepuh desa kami. Beliau yang paling tahu tentang asal-usul desa kami. Menurut yang kami dengar dari beberapa warga, beliau merupakan cucu terakhir dari pendiri sekaligus kepala desa pertama desa ini. Seruni yang sepertinya mengerti arah pemikiran Muriono mulai tertarik dan ikut mengajukan pertanyaan. Apa Bapak tahu siapa kepala desa itu? Ya, tentu saja, jawab Yadi lesu. Dia adalah Eyang Wongso Direjo. Apa? Seruni tampak terkejut. Dia pendiri desa ini, dan dia juga yang menghancurkan desa ini. Ya, begitulah. Muriono merasa ada yang aneh. Tapi kenapa? Katanya, orang yang dulunya merupakan pendiri desa, sekarang orang itu malah berusaha menghancurkan desa yang dia bangun sendiri.
Itu karena makamnya telah dirusak oleh Lasmanto, anaknya Pak Karman, kata Yadi. Bukankah kita semua tahu itu? Bahkan Lasmanto sudah difitnah oleh Sastro dan anak buahnya, kata Muriono. Tapi kejadian tersebut pernah terjadi juga pada 35 tahun yang lalu, tutur Seno. Kejadian apa? Saat makamnya Wongso dipindah. Apa yang terjadi saat itu? Puluhan orang menjadi korban, jawab Seno, ngeri. hanya dalam kurun waktu sebulan. Siapa yang memberikan wewenang untuk memindahkan makamnya Wongso? Kepala desa saat itu, kalau tidak salah, Pak Kardi namanya. Apa kalian tahu alasannya? Kenapa makamnya Wongso dipindah? Sayangnya kami kurang tahu. Kami berdua masih sangat muda waktu itu. Ya, Yadi membenarkan. Kami masih bocah. Kembali lagi pada Mbak Reikem. Muriono menghela nafas. Sebagai sesepuh desa, apa Mbak Reikem diam saja? Maksudku, Mbak Reikem adalah cucu dari Eyang Wongso. Dia pasti sangat tahu tentang Eyang Wongso, bukan? Mbak Reikem sangat menentang semua isu itu, jawab Yadi. tapi tidak ada warga yang percaya kepadanya. Siapa yang menyebarkan isu itu? Kalau itu kami tidak tahu. Halo, apa yang dilakukan Mbak Reikem saat kakakku difitnah? Saat itu Mbak Reikem sudah meninggal, tepat sehari sebelum Pak Karman dan Lasmanto meninggal. Seno menambahkan perkataan Yadi. Apa? Meninggal? Ya, Yadi membenarkan. malam itu Pak Karman dan kami berdua yang membukanya meninggal di dalam rumahnya. Apa kalian tahu yang pernah Mbak Reikem katakan pada kakakku semasa hidupnya? Kami hanya tahu kalau Mbak Reikem pernah bilang berkali-kali tentang Eyang Wongso yang dijadikan kambing hitam. Maksud kalian, Eyang Wongso juga telah difitnah? Kami juga kurang tahu. Kami mendengarnya hanya sekilas. Saya pernah dengar, kata Seno. dulu Mbak Reikem pernah mewanti-wanti Pak Karman untuk berhati-hati pada seseorang. Siapa? Seno mengangkat bau. Saya tidak tahu. Perbincangan mereka berdua berhenti saat ayah masuk mengantar minuman. Muriono bersandar di kursinya dan menutup mata. Entah kenapa aku sangat yakin seorang itu ada hubungannya dengan Sastro, atau mungkin Sastro sendiri. Seruni yang dari tadi diam akhirnya bertanya, apa yang Pak Yadi dan Pak Seno ketahui tentang Sastro? Semenjak Pak Karman meninggal, jawab Yadi, Sastro mengambil alih jabatan kepala desa. Ayahnya dulu juga pernah menjabat sebagai kepala desa. Ayahnya? Ya, ayahnya. Dia menggantikan Pak Kardi setelah dicopot dari jabatannya oleh warga gara-gara perintahnya untuk memindahkan makam Eyang Wongso yang mengakibatkan puluhan orang menjadi korban. Berapa lama masa jabatannya? 15 tahun. Setelah itu, baru Pak Karman menjabat kepala desa. Dugaan saya sangat kuat, kata Seruni. Ayah dan anaknya sama semua menginginkan jabatan kepala desa. Untuk mewujudkan keinginan itu, mereka telah memfitnah kepala desa sebelumnya. Itu sangat mungkin. Keluarga Sastro adalah dalang dibalik semua yang terjadi di desa ini, ujar Muriono. Lalu, soal semua orang yang menjadi tumbal, apa semua itu ulah Sastro juga? Tanya Seno bingung. Kalau soal itu, aku juga belum tahu, jawab Muriono. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman saya harus ditolong, kata Seruni. Yadi dan Seno memandang Muriono. Mereka berharap Muriono tahu harus apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan nyawa teman-teman Seruni. Kapan ritual tumbal akan dimulai? Tanya Muriono. Tepat tengah malam nanti, jawab Seno. Seruni melihat jam di ponselnya. Itu berarti ritual tumbal akan dimulai sekitar 2 jam lagi.
Muriono menyadari bahwa Seruni sudah benar-benar sangat cemas. Dia berusaha membuatnya tenang. Kamu tenang dulu, Katanya, kita pasti akan menyelamatkan teman-temanmu. Aku akan berusaha mengartikan petunjuk yang diberikan oleh Mbak Raikem. Saya minta tolong pada kalian, pinta Seruni. Selamatkan nyawa teman-teman saya. pasti. Yakin Muriono. Ini semua juga tentang nama baik kakakku. Aku tidak akan membiarkan semua ini terus terjadi. Sekarang beri aku waktu sebentar. Seruni hanya mengangguk. Dia sudah tidak bisa untuk berkata apa-apa lagi. Aku minta kepadamu, kata Muriono seraya memberikan sari kertas dan pena kepada Seruni. Tolong kamu tulis apa yang dikatakan oleh Mbak Raikem agar aku mudah untuk mengartikannya. Seruni segera mengambil pena dan secarcik kertas yang diberikan Muriono. Dia menulis kalimat demi kalimat yang dikatakan oleh Mbak Raikem dalam mimpinya. Sudah selesai, dia menyerahkannya kembali kepada Muriono. Muriono membacanya berulang-ulang. Dia berusaha memahami arti kalimat-kalimat itu. Sesekali, dia memejamkan matanya, berusaha untuk berpikir lebih keras. Seruni benar-benar cemas. Dia sangat berharap pada Muriono. Hanya Muriono lah yang bisa membantunya untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya saat ini. Menit demi menit berlalu, tetapi belum juga ada tanda-tanda bahwa Muriono bisa mengartikan petunjuk itu. Seruni tampak was-was. Bagaimana kalau Muriono tidak bisa mengartikan semua itu? Lalu, bagaimana nasib teman-temannya? Beberapa menit kemudian, perasaan Seruni sedikit lega setelah mendengar Muriono berkata, "Aku sudah tahu arti semua ini." "Apa artinya?" tanya Seruni tidak sabar. "Ini seperti sebuah misi," jawab Muriono, "yang harus kita lakukan." "Misi?" ulang Seruni. "Maksud Bapak?" "Lihat kalimat pertama dan kedua." Muriono menunjuk tulisan yang Seruni tulis. Seruni, Yadi, dan Seno mendekat. Mereka memperhatikan kalimat yang ditunjuk oleh Muriono. "Di kalimat pertama dan kedua saling berkaitan," lanjut Muriono. "Kalimat pertama menerangkan bahwa bahaya selalu ada di depan, dan kalimat kedua menerangkan bahwa kita harus melihat ke jauh ke belakang. Itu artinya, kita jangan melihat ke hari yang akan datang, tapi kita harus melihat ke jauh-jauh hari sebelumnya, hari di mana kakakku dan anaknya meninggal." "Jadi secara tidak langsung," kata Seruni, "kita dibawa untuk kembali ke masa lampau." Kurang lebih seperti itu, Muriono membenarkan. "Dari situlah kita tahu siapa yang sebenarnya bersalah." "Sastro dan anak buahnya," Seruni mencoba untuk menebak. benar sekali. Jawab Muriono senang. "Lalu kalimat selanjutnya?" Sekarang aku tanya, apa sebutan untuk dia yang tidak mempunyai raga tapi masih bisa hidup? Yadi dan Zeno tampak berpikir keras, tetapi Seruni yang sedikit ragu lebih dulu menjawab. "Maksud Bapak seperti roh?" Tepat sekali, kata Muriono senang. "Di kalimat ini aku sangat yakin bahwa roh Eyang Wongso tidak bersalah. Bukan dia yang selama ini meminta tumbal." Yadi yang dari tadi diam berkomentar. apa alasannya sampai Mas Muriono sangat yakin bahwa roh Eyang Wongso tidak bersalah? "Pertama, kalian bilang bahwa Mbak Raikem sangat menentang isu yang menyatakan roh Eyang Wongso marah karena makamnya dipindah. Tapi tidak ada yang mempercayainya kan? Kedua, aku mengetahuinya dari tulisan yang ada di sepotong kain ini." Muriono mengambil sepotong kain yang diberikan Mbak Raikem kepada Seruni untuk ditunjukkan kepada Seruni, Yadi, dan Seno. "Kalian berdua yang mengartikan arti dari tulisan di kain ini kan? Di sini menerangkan bahwa yang baik, lugu, mulia, dan agung telah difitnah dan dijerat. Aku sangat yakin Eyang Wongso lah yang dimaksud." Yadi dan Seno mengangguk paham. "Selanjutnya ada kata baik indah," lanjut Muriono. "Aku menyimpulkan bahwa yang dimaksud bait indah adalah mantra." "Mantra?" Seruni mengulang. "Mantra untuk apa?" "Mantra untuk membebaskan roh Eyang Wongso yang telah dengan sengaja dijerat," jawab Muriono. Dia menunjukkan sepotong kain yang masih dipegangnya. "Ini mantranya." Berarti selama ini roh Eyang Wongso telah dijerat, kata Seno. dan apa yang dikatakan oleh Mbak Raikem
bahwa Yang Wongso sudah dikambing hitamkan itu benar? Semua itu benar, kata Muriono. Lanjut kalimat berikutnya. Di kalimat ini menerangkan bahwa mereka yang sudah meninggal berhak menuntut kedamaian. Mereka tidak lain adalah kakakku, Karman, dan anaknya Lasmanto. Mereka berdua punya hak untuk dikuburkan secara layak. Mas Muriono memang benar, Kata Yadi. Pak Karman dan Lasmanto belum dikuburkan secara layak sampai saat ini. Lalu, arti dari kalimat yang terakhir? Maksud saya, bukan teman-teman saya yang akan menjadi korban kan? Seruni sangat cemas. Itu yang kita tidak ketahui, Jawab Muriono. Bisa saja bukan teman-temanmu, melainkan korban-korban yang tidak bersalah sebelumnya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita harus segera bertindak kan? Desak Seruni. Tunggu dulu. Muriono mencegah Seruni untuk siap untuk berdiri. Waktu yang kita dimiliki tidaklah banyak, hanya kurang dari 2 jam. Maka dari itu, kita tidak boleh menundanya lagi, protes Seruni. Coba kamu pikir dulu, kata Muriono. Apa mudah bagi kita untuk mencari sisa-sisa dari jasad kakakku dan anaknya itu? Kita juga harus menyiapkan yang lahat untuk mereka. Dan tentunya kita harus punya kain kafan. Seruni mendengar hal itu kembali cemas. Sesaat dia senang karena bisa menyelamatkan teman-temannya. Tetapi nyatanya semua itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Kita harus bagi tugas, ujar Muriono. Katakan, apa yang harus kami berdua lakukan? Tanya Seno. Salah satu dari kalian harus cepatnya mendapatkan kain kafan dan menyiapkan yang lahat, jawab Seno. Satunya lagi, harus melepaskan roh Yang Wongso dari jerat yang membelenggunya selama ini. Dan aku akan ke rumah sastra untuk membongkar kedoknya. Terlalu berbahaya jika Mas Muriono ke sana sendirian, kata Yadi. Iya, betul itu, Seno membenarkan. Pasti antek-anteknya juga ada di sana. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa denganku. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Seruni yang merasa dirinya tidak dilibatkan. Kamu tetap tunggu di sini saja, jawab Muriono. Tidak, saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu di sini, protes Seruni. Kakimu sedang terluka. Luka ini tidak seberapa dibanding nyawa teman-teman saya. Mengertilah Seruni. Kita pasti akan berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan teman-temanmu itu. Maaf Pak Muriono, keputusan saya sudah bulat. Saya harus ikut. Muriono tidak ada pilihan lain. Dia akhirnya mengizinkan Seruni untuk ikut, karena tidak banyak lagi waktu yang mereka miliki. Baiklah, kata Muriono akhirnya. Kamu yang bertugas untuk bebaskan roh Yang Wongso dan mencari sisa-sisa dari jasad kakakku dan anaknya. Tapi kamu harus ditemani oleh salah satu dari Yadi dan Seno. Biarkan Mas Yadi saja yang menemani Seruni, usul Seno. Saya akan menyiapkan kain kafan dan meminta bantuan teman saya untuk membuat yang lahat. Baiklah kalau begitu, kita harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin sebelum tepat tengah malam. Siap, kata Yadi dan Seno hampir bersamaan. Kamu Seno, buatlah satu liang lahat itu di pemakaman desa ini, perintah Muriono. Yadi dan Seruni, kalian segera menguburkan sisa-sisa dari jasad kakakku dan anaknya setelah berhasil untuk membebaskan roh Yang Wongso. Jangan sampai ada yang tertinggal. Aku akan ke rumah Sastro untuk mencegah terjadinya ritual tumbal. Setelah selesai, kalian langsung menyusulku ke rumah Sastro. Kita semua akan mengungkap kejahatannya di depan seluruh warga. Setelah selesai untuk memberikan instruksi, Muriono dan yang lainnya segera berangkat. Dia bergegas ke rumah Sastro sesuai petunjuk yang telah Yadi dan Seno berikan. Sementara itu, Seno bergegas untuk mencari kain kafan dan menyiapkan yang lahat. Seruni berjalan dengan susah payah menuju makam Yang Wongso di tepi hutan dengan ditemani oleh Yadi. Perjalanan menuju makam Yang Wongso yang terletak di tepi hutan sangatlah gelap. Senter tua milik Yadi setidaknya mampu untuk mempermudah Seruni dalam langkah. Meskipun sudah berkali-kali Yadi menawarkan bantuan, Seruni tetap saja menolaknya. Dia terus memaksakan kakinya untuk yang terluka,
untuk berjalan di tanah yang becek dan tidak rata. Sesekali, Seruni harus melompat saat melewati aliran air yang membelah jalan. Bahkan, kakinya harus rela basah karena genangan air. Tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Rasa sakit di kakinya akan sembuh jika dia bisa melihat kembali teman-teman yang disayanginya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.